Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu kembali dengan saya Al-Fakir Budiari. Dan malam ini alhamdulillahirabbil alamin saya senang sekali karena saya kedatangan salah satu, beliau juga adalah salah satu guru saya di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ustadz Muhammad Dedi. Sebelumnya apa kabar Ustadz? Kabarnya Masya Allah. Sebelum saya mulai, buat yang belum tahu, beliau ini adalah Ustadz Muhammad Dedi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk berbincang-bincang kepada saya ini Ustadz. Jadi gini Ustadz, sebelum kita masuk ke pokok pembahasan ini Ustadz ya, Betul. seperti kita ketahui Ustadz, kita ini kan kita tidak dapat mengandalkan ibadah sholat kita Ustadz. Yang mana ibadah sholat kita seperti sholat, puasa, itu menurut saya masih menggantung Ustadz. Dimana kalau kita melakukannya dalam keadaan riya, itu pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya pernah sedikit membaca, kita harus banyak menghadiri majelis ilmu, yang mana juga menuntut ilmu ini adalah kewajiban Ustadz, hukumnya wajib Ustadz ya. Betul. Jadi mungkin buat yang di rumah atau buat saya pribadi malam ini, sebenarnya Ustadz, keutamaan hadir di majelis ilmu itu apa sih Ustadz? Kok kita sampai harus diwajibkan untuk menuntut ilmu? Mungkin malam ini Ustadz bisa sedikit memberi pencerahan kepada saya, wabil khusus kepada penonton yang ada di rumah. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ilmu ini tentu hal yang penting dalam kehidupan. Masya Allah. Karena jelas di dalam sebuah hadis, bahkan itu yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana itu terdapat di dalam hadis sanad Imam Tirmizi, bahwasanya ad-dunya mal'unun. Jadi belum apa-apa dunia ini dilaknat. Ini kan kita ini berarti artinya terlaknat. Ad-dunya mal'unun wa mal'unatun ma fiha. Bahkan disebutkan di situ, diperjelas oleh Rasulullah, yang ada di dalamnya pun dilaknat. Mungkin secara gamblang kita melihat kok keras betul hadis ini. Kok dunia dilaknat, isinya dilaknat. Mau kemana kita kan gitu. Sementara tempat kita berada ini ya cuma dunia kan gitu. Planet Mars saja belum dibuka kan. Jadi mau keluar dari dunia pun nggak ada tempat kayaknya. Illa zikrullah, kecuali hal-hal yang berkaitan dengan Allah pertama. Sehingga di saat kita ingin keluar dari zona laknat Allah ini, haruslah kita mencari hal-hal yang berkaitan untuk mengingat kepada Allah. Wa mawalah, atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Nah, sementara kita untuk mengingat kepada Allah tanpa adanya dasar juga berbahaya, karena nanti hal-hal yang tidak diinginkan bisa menjadi suatu yang mengaburkan kita. Jadi harus ada hal-hal yang berkaitan yang bisa menggiring kita kepada Allah. Apa? Yang nomor dua kita ambil, au aliman au muta'alim. Jadi yang nomor dua, kamu jadi orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu Allah, atau kalau nggak bisa mengerti, belajar tentang ilmu Allah. Artinya di saat kita ingin keluar dari zona laknat Allah, ya konsepnya ada dua. Pertama, kita harus ingat Allah. Kedua, kita harus belajar ilmu-ilmu Allah. Nah, dari sini makanya mengapa kok ilmu itu merupakan hal yang harus kita cari, karena dengan itulah kita bisa keluar dari zona laknat Allah yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus kenapa kok ilmu kan gitu? Kenapa kok bukan ibadah kita? Nah, yang jadi pertanyaan, kita tahu dari mana ibadah itu baik kalau tidak ada dasar ilmunya? Kan benar-benar gitu. Nggak bisa kita bicara ini baik, ini tidak baik kalau tidak ada dasar ilmu. Karena kalau hanya bicara asumsi, jelas orang sering salah paham. Seorang itu sering berkaitan kebaikan itu berasumsi dari nafsu pribadi. Contoh semisal Bang Budi Ari, ketemu janda di jalan nih, kan biasa. Menarik. Ini ketemu janda di jalan. Terus janda itu menyapa kita, atau kita yang menyapa duluan lah. Biasanya kan laki-laki lagi ngapain?
Di saat janda itu menjawab dengan perkataan yang lemah lembut, lagi nyapu bang, Iya. abang mau kemana? Itu kan menurut manusia respon hal yang baik. Iya, siap. Padahal secara Islam itu tidak baik. Iya. Karena apa? Bagi laki-laki yang hatinya lemah, yang mudah tergoda, ini bisa menjuruskan kepada hal-hal Yang negatif. kemudorotan Iya, negatif. iya, siap. Justru wanita yang jawabannya judes, ngapain nanya-nanya? Oh, nggak kenal, sok-sok dekat. Nah, ini yang lebih baik. Karena apa? Dia bisa menjaga kehormatannya lah. Kita bisa tahu baik buruk dari mana? Dari dasar ilmu agama, bahwasanya di saat ada laki-laki yang memang hatinya lemah, itu dilarang untuk banyak berhubungan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya lah. Ini diajarkan di mana? Dari ilmu. Atau kita ambil contoh lagi yang lain, semisal kita di saat bertemu dengan orang berdakwah, semisal, tentu berdakwah ini adalah hal yang baik. Yang baik, benar. Mengajak orang sholat, itu kan baik. Ya, mengajak orang untuk datang ke majelis, itu kan baik. Tapi juga harus dengan cara-cara yang elegan. Iya, Gak benar. bisa kita ngajak orang dengan cara yang kasar. Nggak datang ke masjid, bacok kamu. Ya orang pasti akan marah. Hei, ayo kamu langsung ikut Iya. sini. Kalau kamu nggak ikut neraka. Neraka, mau apa-apa bid'ah. Loh, Masalah. memangnya kita hidup di dunia ini Iya. hanya berdasarkan cuma itu saja kan? Iya, Tidak. benar-benar Ustaz. Kebaikan itu luas gitu loh, banyak macamnya loh. Itu bisa didapat dari mana? Daripada ilmu. Makanya saya ingat pesan guru saya, orang yang sedikit ilmunya itu cenderung lebih suka menyalahkan aktivitas orang lain. Ya, Karena benar, apa? Ustaz, benar. Karena konotasi ilmu yang dia miliki terlalu Sempit. terbatas, Ya. sempit. Sehingga di saat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, cenderung dia akan menyalahkan. Menyalahkan, benar. Padahal di dalam 4 mazhab saja banyak macamnya. Contoh, sholat kita dengan begini, ada yang begini, ada yang di bawah, atau bukan di bawah pusar ya, maksudnya Iya, bersama benar. dengan pusar. Bahkan ada yang lurus seperti ini. Iya, benar. Kalau kita tidak paham, cenderung di saat kita melihat sholat orang lurus tangannya seperti ini, wah, Akan menyalahkan. aliran sesat ini. Ini aliran mana lagi? Padahal di mazhab Imam Maliki memang seperti itu. Iya, benar Ustaz. Kalau kita lihat di YouTube sholatnya mazhab Imam Maliki itu tangannya lurus. Iya, lurus. Nah, itulah pentingnya kita belajar khazanah ilmu, biar kita tidak mudah menyalahkan Menyalahkan orang lain dan juga mudah menerima kebaikan orang lain. lah. Itu pentingnya kita ilmu lah. Itulah. Ya, Jadi bagaimana menurut penonton yang di rumah ini? Masya Allah beliau ini. Saya suka sekali dengan kosakata yang dikeluarkan oleh beliau ini. Menurut saya ya menarik lah dari segi kosakata yang dikeluarkan oleh beliau ini. Selain menarik juga banyak tersirat ilmu kalau kita bisa memahami. Ya, tapi menurut saya dengan bahasa yang dikeluarkan oleh Ustadz Muhammad D ini, saya rasa penonton di rumah bisa memahami apa yang disampaikan oleh beliau. Masya Allah sekali beliau ini. Jadi selain itu mungkin ada lagi Ustadz yang lebih spesifik menurut pendapat dari sampean Ustadz? Ya, kalau masalah tadi itu jelas, tentu kita hadir ke dalam majelis ilmu ini kan adalah suatu yang bahkan kalau di dalam beberapa kalam ulama itu tidak ada kewajiban setelah sholat fardu itu. Andai kata ada kewajiban setelah sholat fardu, tentu tolabul ilmi lah jawabannya. Iya, iya. Karena kalau kita bicara puasa Ramadan ya nunggu bulan Ramadan. Kita bicara zakat nunggu bulan Ramadan. Kita bicara haji tentu nunggu bulan haji. Loh. Terus kewajiban apa setelah sholat maktubah atau sholat fardu? Ya tentu ulama mengatakan adalah menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu itu akan membuka wawasan kita mana perkara yang haram, mana perkara yang halal. Karena kita mengetahui perkara yang halal dan haram itu hukumnya wajib. Gimana kita akan mengerjakan perkara halal kalau kita tidak tahu itu halal? Gimana kita akan menghindari perkara haram kalau kita tidak tahu isinya haram? Makanya hadir ke dalam majelis ilmu itu hukumnya juga merupakan kewajiban bagi orang-orang yang paham. Bahkan kalau kita bicara fadilah, lebih banyak lagi fadilah dalam datang menghadiri majelis ilmu. Salah satunya hadis sahih Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang yang memudahkan langkah kakinya menuju kepada majelis ilmu, sama halnya dia memudahkan langkah kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali itu, orang yang menuntut ilmu juga wajib masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa kok wajib? Karena dengan ilmulah kita tahu jalan menuju surga. Benar Ustaz. Jadi buat penonton di rumah, jadi sudah jelas
Jadi jangan malas untuk datang ke majelis ilmu, karena apa yang seperti disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Dedi, ketika kita berjalan menuju majelis ilmu, itu hakikatnya kita sedang berjalan menuju surga. Ya, buat penonton di rumah, buat teman-teman saya wabil khusus yang kenal dengan saya, ayolah kita datang ke majelis ilmu, sama-sama menimba ilmu. Apalagi majelis Rasulullah SAW yang dibimbing oleh guru mulia kita, yang kebetulan beliau juga adalah seorang anak cucu Rasulullah, yaitu guru mulia Al-Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Kab. Mungkin sebenarnya banyak ini Ustadz yang ingin saya tanyakan, mungkin waktu yang membatasi. Sebelum saya tutup, saya mau iklan dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz atas ilmunya yang walaupun singkat tapi menurut saya itu padat, isinya daging semua. Masya Allah pokoknya ini. Beli ikan dapat kiloan itu ya. Masya Allah. Jadi sebelum saya tutup, saya sedikit mau memohon maaf kepada penonton yang ada di rumah. Apabila ada salah-salah kata dari saya, itu murni datangnya dari saya. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat penonton yang ada di rumah, minta doanya untuk beliau Al-Ustadz Muhammad Dedi, mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Diluaskan rezekinya, dilancarkan segala urusan-urusannya, baik itu urusan dunia, lebih-lebih urusan akhirat. Mungkin terima kasih atas waktunya Ustadz. Sama-sama, saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau ada hal-hal yang tidak sesuai. Ya bisa dikoreksi, karena kita sama-sama manusia, harus sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Muhammad Dedi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.